sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi pokok sistem sirkulasi. Nah, terlebih dahulu marilah kita analogikan sistem sirkulasi sebagai sebuah sepeda motor. Adakah di sini yang bisa menebak komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat berjalan? Baik, komponen-komponen pada sepeda motor itu contohnya ada roda, rantai, lampu, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga pada sistem sirkulasi memiliki komponen-komponen atau organ-organ yang menyusun sistem sirkulasi sehingga sistem sirkulasi dapat berjalan. Nah, marilah kita bahas organ-organ penyusun sistem sirkulasi. Sebelum itu, marilah kita cermati gambar berikut. Nah, adakah yang bisa menebak organ-organ mana saja yang termasuk ke dalam organ sistem sirkulasi? Nah, baik. Organ-organ sistem sirkulasi itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sebelum kita membahas mengenai organ sistem sirkulasi lebih lanjut, marilah kita simak cuplikan video berikut. Pernahkah kalian meletakkan tangan di dada? Nah, ketika meletakkan tangan di dada, dapatkah kalian merasakan detak jantung? Kemudian, tahukah kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat jantung kita tetap berdetak? Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali dan setidaknya mengirim 2.000 galon darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita ini tidak lebih besar dari kepalan tangan, tetapi jantung memiliki peranan yang sangat besar untuk membuat darah tetap mengalir sepanjang kurang lebih 60.000 mil dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Nah, itulah cuplikan video yang membahas sedikit mengenai organ jantung. Untuk pengertian dari organ jantung sendiri, yaitu organ berongga yang terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, untuk bentuk dari organ jantung sendiri, yaitu berbentuk kerucut tumpul yang terletak di antara rongga paru-paru sedikit ke kiri. Untuk ukurannya kurang lebih sekepalan tangan pemiliknya. Ini merupakan gambar anatomi jantung. Seperti yang telah disebutkan bahwa jantung memiliki 4 ruang. Ruang-ruang ini yaitu yang pertama ada atrium kanan, disebut juga sebagai atrium dexter atau serambi kanan. Ruang ini berfungsi untuk menerima darah kotor atau yang miskin oksigen dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Untuk ruang yang kedua yaitu ada atrium kiri atau atrium sinister atau juga serambi kiri. Ruang ini berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian ruang yang ketiga yaitu ada ventricle kanan atau ventricle dexter atau juga disebut dengan bilik kanan. Ruang ini berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian ruang yang keempat yaitu ada ventricle kiri atau ventricle sinister atau disebut juga bilik kiri. Ruang ini berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, itulah penjelasan dari gambar anatomi jantung, khususnya bagian-bagian atau ruang-ruang jantung. Untuk dinding jantung sendiri itu tersusun atau terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu epikardium, lapisan yang kedua yaitu miokardium, dan lapisan yang ketiga yaitu endokardium. Untuk lapisan-lapisan dinding jantung bisa dilihat pada slide di samping. Nah, untuk lapisan yang pertama yaitu lapisan epikardium, ini merupakan lapisan yang berada di bagian luar jantung atau yang melapisi permukaan luar jantung. Lapisan ini tersusun atas sel-sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat.
Untuk lapisan yang kedua, yaitu lapisan miokardium. Lapisan miokardium merupakan lapisan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung ini mampu berkontraksi sehingga mampu memompa darah. Nah, untuk ketebalan dari miokardium pada masing-masing ruang jantung itu berbeda-beda, disesuaikan pada fungsi dari tiap-tiap ruang jantung itu sendiri. Contohnya pada bilik kiri yang memiliki miokardium lebih tebal, fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian untuk lapisan yang ketiga yaitu lapisan endokardium. Lapisan endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tersusun atas sel-sel endotelium. Lapisan endokardium ini melapisi jantung, katup, dan berhubungan dengan lapisan endotelium pada pembuluh darah yang memasuki dan meninggalkan jantung. Di antara ruang-ruang jantung itu terdapat katup atau klep yang berfungsi untuk mengatur aliran darah agar aliran darah tetap searah. Katup-katup ini diantaranya yaitu ada valvula tricuspidalis, valvula bicuspidalis, dan valvula semilunaris. Untuk gambar-gambarnya dapat dilihat pada slide di samping. Untuk valvula tricuspidalis ini terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian untuk valvula bicuspidalis ini terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian untuk valvula semilunaris ini terletak pada pangkal pembuluh nadi besar yang mengatur agar darah keluar tidak kembali ke jantung. Pada lapisan miokardium di dinding otot jantung itu terdapat jalan-jalan penghantaran khusus. Jalan-jalan penghantaran khusus ini berfungsi untuk mengatur irama, mengatur impuls, dan juga mengatur kontraksi dari otot jantung. Penghantaran khusus ini diatur oleh sistem saraf tak sadar. Sistem saraf yang bekerja pada jantung itu ada 3. Yang pertama yaitu sympulcate vague atau nodus sino-auricularis. Nodus sino-auricularis ini terletak pada serambi di antara vena yang masuk pada serambi kanan. Kemudian yang kedua ada simpul tawara atau nodus atrioventricularis. Untuk nodus atrioventricularis ini terletak pada sekat antara serambi dan juga bilik. Kemudian yang ketiga yaitu ada berkas His. Berkas His ini terletak pada sekat antara bilik dan juga bilik. Kemudian dari simpul saraf berkas His ini itu bercabang-cabang menjalar pada serambi. Berkat adanya sistem saraf ini memungkinkan adanya kontraksi pada otot dan kegiatan-kegiatan simultan yang berasal dari sel-sel miokardium. Nah, untuk organ yang kedua dari organ penyusun sistem sirkulasi yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menghantarkan oksigen dan nutrien ke seluruh tubuh. Pembuluh darah juga berperan sebagai jalan bagi darah dalam sistem sirkulasi. Nah, untuk macam-macam dari pembuluh darah yang utama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu arteri, vena, dan kapiler. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide di samping. Nah, untuk pembuluh darah yang pertama yaitu ada arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berdasarkan diameternya ini dibagi menjadi 2, yaitu ada aorta dan arteriola. Arteri tersusun atas 3 lapisan, yaitu jaringan ikat yang kuat dan elastis, kemudian jaringan otot polos, dan jaringan endotelium. Nah, untuk pembagian dari arteri seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu ada aorta dan arteriola. Untuk aorta adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang baru keluar dari bilik kiri. Untuk arteriola adalah percabangan dari aorta
yang memiliki diameter yang lebih kecil. Nah, untuk pembuluh darah utama yang kedua yaitu ada vena atau pembuluh balik. Vena ini berdasarkan diameternya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada vena cava dan venula. Jika kita melihat pada permukaan kulit kita bisa melihat pembuluh darah yang berwarna kebiru-biruan itu adalah pembuluh vena. Pembuluh vena berada pada bagian lebih atas dan dekat dengan permukaan kulit sehingga dapat mudah untuk kita lihat. Nah, untuk pembagian dari pembuluh vena, yang pertama yaitu ada vena cava. Vena cava terbagi menjadi dua, yaitu ada vena cava superior dan vena cava inferior. Untuk vena cava superior adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian atas ke jantung. Kemudian untuk vena cava inferior adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian bawah ke jantung. Kemudian untuk pembuluh vena yang kedua yaitu ada venula. Venula merupakan pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan kapiler. Untuk pembuluh darah utama yang ketiga yaitu ada kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil yang berukuran berkisar 5-10 mm. Kapiler ini memungkinkan pertukaran oksigen, gas, karbon dioksida, kemudian nutrien, serta zat kimia sampah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Mari kita sejenak simpulkan. Untuk organ sistem sirkulasi itu terdiri atas dua organ, yaitu jantung dan juga pembuluh darah. Untuk organ jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian jantung sendiri juga terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian untuk pembuluh darah terbagi menjadi 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dengan antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.